Baik, kita akan melanjutkan bagaimana pembahasan mengenai gimmick-gimmick politik yang menarik ini pemirsa. Tadi sudah dijawab oleh tim Ganjar dan juga Mahfud bahwa tidak kosong pesannya, justru syarat dengan makna begitu. Nah, bagaimana dengan Prabowo Gibran yang kemudian ini viral, ramai diperbincangkan. Memang ini pesan kosong gimmick saja, Mas Wihadi? Baik Mas Wihadi, kita belum bisa mendengar suaranya, bisa dinyalakan? Saya kira itu gemoy ini kan cara komunikasi saja dengan generasi muda, generasi milenial dan generasi Gen Z. Jadi ini kan cara berkomunikasi, cara pendekatan komunikasi. Tetapi kalau kita bicara mengenai masalah pesan yang disampaikan, pesan-pesan yang disampaikan sudah jelas. Pak Prabowo adalah untuk Indonesia maju, melanjutkan program-program yang sudah berjalan ini, dan kemudian program untuk menyempurnakan program-program yang berjalan, itu kan sudah jelas dari awal disampaikan sebelum ada gimmick-gimmick gemoy. Dan saya kira untuk menuju Indonesia emas, ada kesinambungan pembangunan, kemudian hilirisasi itu agar berjalan terus. Dan saya kira ini adalah sesuatu hal yang sudah dari awal disampaikan oleh Pak Prabowo. Nah, cara komunikasi, ini kan kita bicara cara komunikasi. Nah, kebetulan kalau kita bicara mengenai masalah komunikasi yang dilakukan Pak Prabowo dalam setiap kesempatan, dalam waktu dengan beberapa kali adanya suatu pertemuan-pertemuan, mungkin dengan mata najwa, dengan yang beberapa pertemuan-pertemuan itu kan di situ spontanitas terjadi, Pak Prabowo dengan joget ala Pak Prabowo pada saat itu. Nah, inilah yang mengakibatkan adanya suatu gimmick gemoy itu. Jadi jangan salah bahwa dari awal kita sudah memberikan pesan-pesan mengenai masalah yang namanya bagaimana pesan untuk capres Prabowo Gibran ini ke depannya. Itu sudah jelas. Dan pada saat kalau kita lihat, pada saat kita deklarasi pun kita tidak pernah kita bicara mengenai masalah gemoy. Jadi di sini gemoy ini adalah bagaimana cara berkomunikasi dengan generasi muda. Nah, kalau sekarang generasi muda menerima kita, menerima dengan masalah gimmick ini, ya jangan gimmicknya dipermasalahkan seakan-akan kosong dong. Kita udah isi dulu, yang ini hanya gimmicknya, gitu kan? Jadi teman-teman ini sudah mempermasalahkan karena mungkin surveinya gara-gara gemoy itu naik, begitu kan? Ini kan cara berkomunikasi, ya kan? Jadi artinya di sini bahwa kita ini dari awal kita sudah jelas bahwa kita pesan-pesan kita dan bagaimana kita ke depannya Pak Prabowo apabila Pak Prabowo itu terpilih sebagai presiden, itu sudah jelas. Kita bahkan dari 3 capres yang sudah memberikan program kerja kita dengan program-program yang ada dengan Asta Cita, itu baru kami. Dan salah satunya adalah makan gratis, makan siang gratis untuk anak-anak. Inilah makan siang gratis, inilah program dari Pak Prabowo ada bagaimana untuk mengatasi permasalahan perbaikan gizi, kemudian masalah stunting yang kemudian juga mesti harus diberikan kepada ibu-ibu hamil. Nah, ini program-program yang sebenarnya sudah masuk, sudah ada dulu, gitu kan. Nah, kalau dimasalahkan gemoynya kan cara gimmicknya, cara kita berkomunikasi dengan anak-anak muda sehingga anak-anak muda itu bisa mendengarkan, bisa tahu bahwa ada program-program kerja dari Pak Prabowo yang mungkin kalau diomongin makan siang gratis, anak-anak muda mengatakan, apain makan siang gratis? Saya bisa beli sendiri. Nah, tetapi kan tidak tahu kenapa harus makan siang gratis untuk anak-anak sekolah. Karena harus ada perbaikan gizi sekian daripada anak-anak kita, bukan di perkotaan. Ya kan? Terus kemudian bagaimana dengan angka stunting? Pak Prabowo juga concern terhadap permasalahan stunting. Stunting itu harus mulai dicegah dengan kita memberikan makan siang yang bergizi dan memberikan vitamin yang bergizi kepada ibu-ibu hamil. Nah, ini kan suatu program-program kerja kita yang sudah kita susun dalam Asta Cita kita. Ya kan? Jadi saya kira teman-teman agak salah persepsi kalau menyerang gemoynya kosong. Gemoynya nggak kosong, itu cara berkomunikasi. Gemoy hanya gemoy hanya cara komunikasi saja sehingga pesannya jadi lebih mudah ditangkap begitu ya. Kalau Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud ini juga di-create betul, pesannya juga penuh makna begitu lewat gaspol. Nah, Mas Ismail, tapi melihat adanya gemoy, gaspol ini, mungkin Anies Muhaimin punya cara atau narasi kreatif yang berbeda, atau sejauh ini melihat dua kubu yang kemudian menggunakan gimmick-gimmick ini seperti apa? Merasa diuntungkankah? Pertama, saya koreksi dulu Mbak. Pesan itu kan artinya sesuatu yang bisa diterima. Lah inilah yang kami persoalkan.
Kenapa kemudian kami menganggap ini sebagai pesan kosong? Karena justru pesannya itu adalah pesan kosong. Arti daripada gemo itu tidak menggambarkan persoalan yang ingin diselesaikan. Kita tidak mencoba menerjemahkan dalam persoalan stunting apa yang harus anak muda pahami dalam persoalan angka pengangguran, dalam persoalan menyelesaikan sejumlah masalah yang ada di Republik ini, apa yang anak muda harus dapatkan dari pesan itu yang pertama. Yang kedua, kalau ditanya apakah kemudian ada cara yang dilakukan oleh Pak Anies dengan metode-metode ini, saya pikir yang secara general bahwa hari ini sosial media, hampir seluruh Gen Z dan milenial bermukim di sana. Mereka menghabiskan hampir sepenuh waktu mereka di sana, sehingga kami membayangkan ketika pada masa kampanye ini diisi oleh gagasan, narasi, visi misi yang kemudian bisa memberikan gambaran kepada mereka inilah perbedaan calon 1, calon 2, calon 3 terhadap apa yang ingin dilakukan terhadap perbaikan bangsa. Itulah yang kita inginkan. Saya ingatkan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Anies hari ini justru kami mencontohkan contoh-contoh yang baik, misalnya bagaimana Taman Ismail Marzuki yang telah dibuat mencetak sejarah baik di Jakarta, kita ingin bawa itu ke Makassar, kita ingin bawa itu ke Surabaya, kita ingin bawa itu ke Papua. Inilah yang disebut sebagai pesan politik, sehingga anak-anak muda paham bahwa inilah yang akan dilakukan Pak Anies, inilah yang akan dilakukan oleh pasangan lain. Jangan justru satu narasi yang hampir tidak ada isinya kemudian digaungkan kemana-mana tanpa ada satupun manfaat yang kita bisa terima hari ini. Oke, baik. Mas Hanta, ini kalau kita bicara soal cara komunikasi, pesan yang ingin disampaikan dan efeknya seperti apa, sejauh ini Mas Hanta melihatnya seperti apa? Ya, pertama kan kita tahu bahwa masing-masing kubu capres-cawapres ini kan punya narasi politik, punya visi misi semua. Tadi Pak Wihadi juga menyampaikan, Mas Ismail menyampaikan, semua dari tim Mas Ganjar ada juga. Nanti di debat bisa dibedah semuanya. Tapi gimmick politik juga semua melakukan ikhtiar politik juga. Ada gemoy, joget gemoynya, ada sarung nyelepet sarungnya yang dilakukan. Kemudian ada dengan macam-macam Vespa dan seterusnya. Cuma memang ada yang efektif meledak dan ada tidak. Itu saja sebenarnya kalau kita lihat perkembangan hari ini. Tinggal meresponnya itu, kalau ada yang meledak memang ada dua pilihan. Apakah dengan mengkritik keras, itu bagian ikhtiar untuk merobohkan bangunan persepsi itu kalau efektif, atau sebaliknya membuat gimmick tandingan untuk sebagai pintu masuk, untuk mendapatkan supaya gimmick politik ini bisa dikonversi secara elektoral. Itu satu. Yang kedua, dari sisi respon publik juga harus diukur. Jangan sampai respon antar kandidat ini hanya menyenangkan basis masanya masing-masing, membuat makin senang, sementara yang benci makin benci, sementara yang di tengah, yang swing voters, yang undecided itu tidak bergerak. Yang dicari kan yang di tengah ini. Dan jangan lupa kan di dalam politik ini kan sama pentingnya dalam politik elektoral, realitasnya antara kemasan dan isinya. Nah, kita bicara gimmick itu bicara kemasan. Kalau ada parselnya menarik. Tapi kalau hanya parsel yang baik, orang membeli kemudian dilihat produknya, buahnya ternyata tidak baik, rasanya asam atau busuk misalnya seterusnya, maka itu akan memukul balik. Nah, karena itulah saya kira sama pentingnya dalam realitas politik elektoral semacam ini, jadikan gimmick sebagai pintu masuk. Nah, begitu orang masuk, tertarik, ketimbang tadi saya katakan Indonesia maju, Indonesia emas, Indonesia adil makmur, kemudian dengan bahasa yang lebih renyah oleh pemilih-pemilih milenial dan Gen Z tadi. Nah, tetapi setelah itu mulai masuk pada isu lapangan pekerjaan, bagaimana tawarannya, dan nanti itu bisa dibuka di dalam debat-debat 5 kali yang dibuka oleh KPU paling tidak, itu akan terlihat nanti masing-masing menyampaikan visi misinya. Dan jangan lupa, orang menonton debat juga itu tidak semuanya mendengarkan substansi programnya. Pemilih rasional iya, tapi psikologis dia menunggu bagaimana gayanya. Ya bisa jadi gaya jogetnya Prabowo yang lebih menarik perhatian ketimbang yang ditawarkan. Begitu juga dengan Pak Anies, dengan Pak Ganjar. Dan lupa lagi, sebenarnya bukan soal gemoy juga yang menaikkan elektabilitas. Tidak hanya faktor itu saja, jangan lupa. Bukan karena pemilih milenial kemudian banyak memilih salah satu kandidat. Ada fenomena migrasi pemilih setelah Gibran menjadi cawapres. Itu jangan lupa, pemilih Pak Jokowi bermigrasi dari Ganjar, pemilih Pak Prabowo diikuti dengan pemilih yang lainnya. Begitu, kita nanti akan lihat perkembangannya, apakah akan ada gimmick-gimmick baru, gimmick tandingan, atau narasi kreatif apa lagi akan muncul dari masing-masing pasangan capres-cawapres dalam Pilpres 2024. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya, Mas Hanta, Mas Wihadi, Mas Ismail, dan juga Mas Yogen sudah bergabung bersama kita malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam.